Nah, bagi orang-orang yang mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan timeline yang Tuhan memang sudah buat, mereka akan meresponi setiap tahun itu dengan antusias ya. Karena apa? Ini dia tahun yang baru. Aku akan mendapatkan sesuatu yang baru. Memang hari ini masih bulan November, Oktober ya. Oktober dan kita uh, memang memasuki tahun baru Israel, Rosh Hasanah ya, dan mungkin tidak banyak yang tahu, tetapi apa yang terjadi di Israel itu mempengaruhi apa yang kita alami eh, di Indonesia ya, karena kita juga adalah Israel secara rohani. Nah, memasuki musim yang baru, Bapak Ibu tidak bisa langsung deklarasi masuk musim yang baru, diberkatilah saya bla 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 gitu ya, deklarasi firman tentang berkat-berkat yang baru. Tanpa engkau mengurusi kelemahan-kelemahan. Sekalipun engkau deklarasi setiap hari 12 kali, ya, tapi jika yang namanya kelemahan tidak engkau urusi, tidak engkau beresi, deklarasimu menjadi sebuah pernyataan yang sia-sia. Ya, apa saja yang harus kita urusi hari-hari ini supaya kita ini mengalami yang namanya musim yang baru, berkat-berkat yang baru, ya. Yang harus kita urusi adalah yang pertama kutuk, ya. Kutuk yang masih aktif itu Bapak Ibu harus ngelihat di dalam hidupmu itu masih ada kutuk enggak sih yang ngejar. Karena ada begitu banyak orang nggak paham, ternyata kutuknya masih ada loh. Ya, ternyata kutuknya masih ada. Misalnya gini ya, eh, tadi pagi itu saya sampaikan 12 ciri kutuk sedang bekerja atau kutuk masih bekerja aktif di dalam sebuah keluarga di Pas Manokwari ya di Papua itu saya sampaikan 12 ciri kutuk masih bekerja. Ya, saya akan bacakan dengan cepat ya 12 ciri kutuk itu masih bekerja itu apa saja ya. Yang pertama adalah menciptakan pola pikir mentalitas yang negatif. Jadi selalu negatif thinking terus orang itu. Pernah ya? Eh, pernah tahu atau ketemu dengan orang yang negatif thinking terus gitu loh. Nggak bisa diajak ngomong tentang sesuatu yang baik gitu loh. Omongannya selalu negatif terus. Nah, itu cirinya bahwa dia masih masih dikejar oleh kutub. Ulangan 28 ayat 66. Ulangan 28 ayat 66. Saya cepet ya, karena ini banyak sekali yang harus kita pelajari hari ini. Ulangan 28 ayat 66. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Nah, orang yang masih dikejar oleh kutuk seperti ini, sekalipun dia deklarasi tentang berkat-berkat, sekalipun dia deklarasi tentang supranatural, dia tidak akan mengalami. Karena apa? Kutubnya masih bekerja. Ulangan 28 ayat 66, hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam, engkau akan terkejut, khawatir akan hidupmu. Jadi ini adalah kehidupan yang tanpa visi, tanpa masa depan, uh, bukan yang baik yang datang, karena pola pikirnya adalah selalu negatif. Dan itu menurun dari atas ya, atas-atasnya itu juga ada orang, kakek neneknya ada yang memiliki pola pikir selalu seperti itu. Nggak pernah bisa diajak ngomong yang uh, positif gitu loh, selalu negatif thinking. Yang kedua cirinya adalah engkau tidak bisa lepas dari kutuk itu atau tidak bisa lolos. Engkau seperti diburu oleh kutuk itu. Ulangan 28 ayat 19. Kalau ini terlalu cepat, nanti akan ada rekamannya. Nggak apa-apa, catat aja secara cepat ya. Jadi itu ulangan 28 ayat 19. Ulangan 28 ayat 19, terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi tidak bisa lepas dari kutuk, selalu dikejar kutuk. Yang ketiga, tidak ada gambaran jangka panjang apa yang ingin dicapai di masa depan. Dia tidak memiliki visi ke depan tuh mau ngapain. Kira-kira kamu punya punya bayangan masa depanmu apa sih? Ah, aku gak punya. Itu cirinya. Gak tahu ya, ngalir saja. Itu cirinya orang yang diblokir masa depannya sama iblis. Ulangan 28 ayat 29. Ya, ulangan 28 ayat 29. Nggak punya visi.
Sehingga engkau meraba-raba waktu tengah hari seperti seorang buta meraba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tapi engkau selalu diperas, dirampasi, dan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Jadi, mari diurusi kutub. Ciri-ciri kutubnya masih jalan adalah yang pertama tadi, dia tidak punya positive thinking, selalu negative thinking ya. Kemudian tidak bisa lepas dari kutuk. Yang ketiga, tidak ada visi tentang masa depan. Dia ulangan 28 ayat 29, engkau meraba-raba waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau akan selalu diperas, dirampasi, dan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Ini banyak terjadi loh dalam diri anak-anak Tuhan. Seberapapun besar gajimu, tetapi itu habis terus karena engkau dirampasi orang. Ya, selanjutnya adalah empat, rusaknya pernikahan dan keluarga. Rusaknya pernikahan dan keluarga. Ulangan 28 ayat 30. Jadi eh, di dalam keluarga yang ada pertengkaran, kemudian percekcokan, perselingkuhan, perceraian, itu menandakan bahwa kutuk itu bekerja di dalam keluarga ya. Rusaknya pernikahan dan keluarga. Ulangan 28 ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tapi tidak mendiaminya. Ya, nah, perceraian ini kutubnya bergerak dari generasi ke generasi ya, bergerak dari generasi ke generasi. Jadi kalau di atasnya ada yang kawin cerai, tolong Bapak Ibu jangan menganggap itu biasa. Hentikan kutubnya. Bagaimana menghentikan kutub? Eh, Besok ikuti sidang ilahi ya, saya akan sampaikan di Zoom hari Jumat besok. Bagaimana cara menghentikan kutub? Oke? Yang ini saya bahas dulu tiga hal yang harus engkau urusi supaya supaya engkau mengalami yang namanya berkat Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan. Kelemahanmu harus diselesaikan dulu. Apa tuh kutuk? Nah ini yang keempat tadi ya, ciri-ciri kutuk masih bekerja, rusaknya pernikahan. Yang kelima, anak-anak yang tertawan. Anak-anak yang tertawan. Ulangan 28 ayat 41. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu sebab mereka akan menjadi tawanan. Apa itu tawanan? Narkoba, alkohol, seks bebas, geng motor, geng apapun itu ya, imoralitas seksual, tekanan dengan teman sebaya, dibully oleh teman-temannya, depresi. Maka beberapa waktu yang lalu ada seorang anak di Surabaya ya, bunuh diri ya. Ya, itu bagian daripada anak-anak yang ditawan. Ada kutub di dalam hidupnya, dalam keluarga itu, tetapi nggak ngerti bagaimana mengatasi kutub itu. Ya, depresi. Depresi itu adalah bagian dari kutub, ya. Bagian dari kutub nanti kita akan bahas itu, contohnya ada. Yang keenam, tidak ada kemakmuran di dalam rumah tangganya. Di dalam kehidupannya tidak ada kemakmuran. Ulangan 28 ayat 38. Banyak benih yang kau bawa ke ladang, tetapi sedikit yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Banyak benih yang kau bawa ke ladang, tetapi sedikit yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Jadi banyak nabur, tapi sedikit yang dituai. Ada kekuatan yang mengambil berkat itu, loh. Kekuatan seperti belalang pelahap, belalang pengerip, ya, pencuri berkat. Yang ketujuh, ada penyakit yang tidak bisa sembuh baik oleh dokter ataupun oleh doa-doa yang sudah kita kerjakan. Udah didoain sudah, doa puasa sudah, doa pendamaian sudah, doa tengking-tengking sudah, doa doa panggil hamba Tuhan yang diurapi sudah, dokter yang paling canggih sudah, tapi nggak sembuh. Itu kutuk.
Saya sampaikan berulang-ulang, saya punya prinsip kalau sakit tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, dan itu terjadi. Saya nggak pernah sakit lebih dari 3 hari. Apakah Bu Ana sakit? Pernah ya sakit karena kan yang namanya kecapean, yang namanya telat makan, ya mungkin karena kelelahan ya dalam pelayanan atau kelelahan kurang istirahat kayak gitu. Itu membuat fisik kita menjadi capek, tapi ketika sakit saya saya punya prinsip tidak lebih dari 3 hari. Kenapa? Saya mengikuti polanya Tuhan. Yesus mati, disalib, mati, bangkit hari ketiga toh. Saya pakai prinsip itu. Hari ketiga Yesus sehat bugar, betul? Pakai prinsip itu. Aku juga mau punya iman seperti itu Tuhan. Sakit tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan kalaupun ini aku nggak mau sakit lah, ya jangan karena gini loh. Kenapa punya prinsip seperti itu? Sakit penyakit itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Bapak Ibu tidak perlu merasakan sakit. Kalaupun sakit itu karena pola makan, pola istirahat yang nggak teratur ya. Ulangan 28 ayat 35. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak bisa sembuh pada lutut dan pahamu. Ulangan 28 ayat 60 sampai 61. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu sehingga semua itu melekat kepadamu. Juga berbagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Ada sesuatu yang secara hukum yang tidak mengizinkan penyakit ini untuk sembuh. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kemoterapi di dalam karena ada pengobatan kanker, pakai prinsip ini. Setiap kali aku habis di kemo Tuhan, nggak boleh lebih dari 3 hari aku terkapar. Dalam waktu 3 hari aku sudah sehat lagi dan aku siap untuk pengobatan selanjutnya. Karena memang ini harus aku jalani. Aku tahu bahwa ini hari-hari Engkau sedang membaptis aku dalam baptisan api, ya kan? Yang kena kanker ya, atau mungkin Engkau karena lagi mengalami pengobatan rutin gitu. Tuhan, terima kasih Engkau sedang membaptis aku dalam baptisan api supaya aku keluar menjadi emas murni. Jadi setiap kali habis kemo atau setiap kali habis ada pengobatan, minta 3 hari langsung sehat kuat ya. Eh, Mungkin gini ya, Bapak Ibu jangan bingung ya. Mungkin bingung. Katanya Tuhan tidak pernah menimpakan sakit penyakit. Tapi kenapa aku sakit? Begitu ya. Kenapa kok eh, Tuhan tidak kasih sembuh? Itu katakanlah ya. Kenapa kok saya harus masih mengalami seperti ini? Jangan bingung. Yakobus 1 ayat 17. Ya, ini sifatnya Tuhan ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi gini, Bapak itu penuh anugerah, Bapak itu penuh belas kasihan, Bapak itu penuh kemurahan hati, penuh belas kasihan kepada setiap umatnya. Bapak itu tidak pernah timpakan sakit penyakit atas kehidupan kita. Enggak pernah. Kalaupun itu ada sebuah kejadian harus sakit, itu berarti ada ketidakakuratan di dalam hidup kita. Atau kutuk di atas kita yang nimpa kepada kita, engkau belum sempat membereskannya. Ngerti ya? Ngerti ya? Belum sempat membereskannya sehingga kita harus tertimpa sakit penyakit itu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah hakim. Ibrani 12 ayat 23 itu Tuhan itu hakim. Coba kita baca dulu ya. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh yang orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi perhatikan,
dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Allah itu hakim. Ketika ada ketidakakuratan di dalam hidup kita, itu membuat hukum itu tetap jalan. Allah itu hakim. Ketika ada kutub belum selesai di atas kita yang belum selesai, kita belum selesaikan. Kutub itu menimpa 3 sampai 4 keturunan. Jadi kalau kita nggak rajin patah-patahin, nggak rajin membatalkan kutub dan menghentikan kutub itu tetap kena. Ya, meskipun engkau percaya sama Yesus, tapi engkau tidak rajin mendeklarasikan menghentikan kutub, itu kita akan tetap bekerja. Saya sudah pernah ceritakan berulang-ulang di kesaksian saya, Bapak Ibu saya seorang kena kanker, bagaimana saya terus berjuang untuk membatalkan itu tidak menimpa saya dan anak keturunan saya. Ya, jadi berdoanya sampai kapan, Bu? Sampai engkau merasa bahwa itu selesai, nggak nimpa, Bapak Ibu. Ya, termasuk perceraian, termasuk sakit penyakit, gitu ya. Oke, selanjutnya ciri khas yang ke-8 bahwa kutub itu masih bekerja adalah tidak ada urapan atau berkurangnya efek urapan. Ulangan 28 ayat 40. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dan dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Meskipun ada sumber urapan tersedia, tapi tidak ada minyak untuk mengurapi. Doa orang yang diurapi sudah dinaikkan, tapi keadaannya tidak berubah. Maksudnya gimana? Sudah didoakan sama hamba Tuhan yang penuh urapan, tapi pengurapannya nggak jalan atas orang yang didoakan. Karena apa? Kutubnya masih bekerja. Jika kutub itu masih bekerja, kita berdoa, walaupun itu doanya penuh urapan, karena kutubnya masih bekerja, maka doanya menjadi tidak efektif. Bagaimana supaya doanya menjadi efektif? Selesaikan kutub. Bagaimana menyelesaikan kutubnya? Bertobat, akui, ngomong di hadapan Tuhan dengan hukum-hukum yang engkau ketahui. Besok ya kita belajar tentang masuk ke sidang ilahi. Nanti ada yang harus kita pelajari, kita harus ketahui. Baru setelah kutubnya selesai, kita berdoa untuk orang itu terjadi terobosan. Jadi tidak semudah kita doa tengging-tengging, pasti ngerti hukum-hukumnya ya. Yang ke-9, ciri kutub itu masih bekerja adalah munculnya masalah kejiwaan dan emosi. Munculnya masalah kejiwaan dan emosi. Ulangan 28 ayat 34. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Ya, menjadi depresi, suka depresi ya, tekanan hidup. Hari-hari ini terlalu banyak saya melihat orang depresi yang tadinya kaya raya tiba-tiba punya hutang 1 M, 2 M, dia jelek, depresi. Yang ke-10, selalu ada yang dicuri. Ya, kecurian terus gitu loh. Hilang terus barangnya. Hartanya itu hilang terus. Ulangan 28 ayat 31. Lembumu disembelih orang di depan matamu, tapi engkau tidak makan dagingnya. 11. Gagal mengalami promosi. Ulangan 28 ayat 43. Gagal mengalami promosi. Orang-orang asing ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ya, gagal mengalami promosi. Yang ke-12 adalah doa yang tidak dikabulkan. Tidak pernah ada doa yang dikabulkan. Sebab ini ulangan 28 ayat 23, langit tembaga di atasnya dan tanah besi di bawahnya. Ini kutub yang masih aktif ya, ciri-cirinya seperti itu. Saya tadi di awal bilang, setiap musim yang baru yang Tuhan berikan, itu Tuhan itu memiliki yang nama porsi berkat yang memang sudah menjadi bagian Bapak Ibu semuanya. Tapi ada begitu banyak orang tidak mengalami berkat itu karena 3 hal ini belum diselesaikan. 1, kutub. Yang kedua, sikap hati yang keliru.
Yang ketiga, belum akil balik. Yang satu apa? Kutub, yang masih bekerja. Yang kedua apa? Sikap hati yang keliru. Yang ketiga adalah belum akil balik. Kanak-kanak rohani, cepat marah, tersinggungan, tantrum gitu kayaknya. Nah, itu belum akil balik. Orang yang belum akil balik, dia tidak akan berhak mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Tidak bisa dipercaya dengan berkat yang banyak. Kemudian sikap hati yang keliru. Kita bahas satu-satu ya. Tadi kutub kita sudah bahas. Sekarang sikap hati yang keliru. Contohnya ya, sikap hati yang keliru itu adalah Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Ya, Ayub itu setiap kali anak-anaknya habis pesta, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Betul enggak? Ya, ini kameranya pada dihidupin dong supaya saya ngerti ini pada ngikutin apa enggak. Gitu. Jadi saya bicara sendiri ditinggal bubuk lagi. Ya, udah capek-capek diajarin malah ditinggal tidur. Ayo dibuka kameranya. Ini pelajarannya keren. Saya minta semuanya diperhatikan ya. Buka kameranya supaya saya tahu kalian Bapak Ibu semua mengikuti saya. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Setiap kali anak-anaknya habis pesta, Ayub memberikan persembahan, betul ya? Ini sikap hati yang keliru. Kenapa? Ayub memberikan persembahan dengan motivasi untuk memanipulasi Tuhan. Karena dia tahu, "Ah, ini pasti banyak salahnya ini anak-anakku ini. Terus aku bikin persembahan aja, supaya Tuhan nggak menghukum." Itu kan namanya memberi persembahan untuk memanipulasi Tuhan. Jadi, sikap hati yang keliru hari ini di dalam diri Bapak Ibu semua harus segera diberesi ya. Ya kita nggak bisa yang namanya nipu Tuhan. Sikap hati yang kita yang keliru ketika kita memberikan persembahan itu membuat iblis itu punya punya akses untuk mendakwa kita. Makanya terus Ayub mendapatkan yang namanya uh, banyak kesusahan ya. Ayatnya di mana? Matius 5 ayat 23 sampai 26. Matius 5 Matius 5 ayat 23 sampai dengan 26. Sudah bersama dengan saya ayatnya? Ayo sebelahnya harus ada Alkitab ya Bapak Ibu. Keliru kalau Bapak Ibu nggak ngerti hukum-hukum Tuhan, hidupmu susah loh. Ayo mulai mulai belajar ketetapan Tuhan, ambil Alkitabmu, ambil catatan, jangan ngeblank ya. Engkau mungkin pernah 100 kali membaca ayat ini tapi tidak pernah disingkapkan. Matius 5 ayat 23 sampai 26. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan ini. Ini Yesus yang ngomong loh. Betul nggak? Ini berhubungan dengan persembahan. Ayub itu memberikan persembahan untuk memanipulasi Tuhan. Karena anaknya sering pesta pora. Ya beri persembahan supaya anaknya nggak dihukum. Nggak boleh seperti itu. Harusnya apa? Ditegur anaknya. Ya, kalau mau memberi persembahan, ya beri aja persembahan karena cintamu kepada Tuhan, bukan karena mau memanipulasi Tuhan. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Betul ya? Berarti suruh menyelesaikan dulu tuh urusannya. Antara engkau memberikan persembahan dan antara konflikmu dengan sesamamu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu mau memberi persembahan, berikan persembahan karena
Bapak Ibu mencintai Tuhan dan Bapak Ibu mau berkontribusi dalam pelayanan atau dalam pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga. Engkau memberikan persembahan. Itu karena cintamu pada Tuhan. Bukan karena hal yang lain. Kalau ada urusan-urusan yang belum selesai, selesaikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ini ayatnya Yesus ngomong jelas, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Nah, ayat berikutnya itu berhubungan dengan ketidakakuratan seperti berzina, ya. Kemudian penyesatan oleh karena engkau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya. Terus di tangan kananmu kalau menyesatkan, penggalah. Matamu kalau menyesatkan, cungkilah. Terus tidak boleh bercerai, kan gitu ya. Ayat-ayat di bawahnya itu tidak boleh bersumpah palsu, kan gitu. Nah, hal-hal itu engkau harus urusi dulu, baru engkau memberikan persembahan. Maka persembahanmu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini, Bapak Ibu belajar, ketika sikap hatimu ketika engkau memberikan persembahan, itu persembahan yang benar. Mulai belajar ya detail ya. Ya, apapun yang kau berikan persembahan untuk Tuhan, pastikan engkau memiliki sikap hati yang benar. Jangan memiliki sikap hati yang keliru. Yang ketiga, akil balik. Ya, untuk mendapatkan yang namanya musim yang baru atau berkat yang baru, engkau harus sudah menjadi orang yang akil balik. Galatia 4 ayat 1 sampai 9. Galatia 4 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu? Perhatikan itu. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Perhatikan saya. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mulai menjalani kehidupan yang dalam ketaatan kepada Tuhan, betul? Tapi dengan berjalannya waktu, engkau konflik dengan sesamamu. Engkau lupa bahwa engkau ciptaan yang baru. Engkau kembali menjadi orang-orang yang diduduki oleh roh-roh dunia. Marah, iri hati, sombong. Kan gitu toh? Padahal tadinya habis baptis, dia kan masih bersih tuh. Tapi dengan berjalannya waktu, dia tidak memakai cara pandang sebagai ciptaan baru, manusia baru, bahwa aku sudah mati bagi dosa. Dia nggak punya cetakan itu. Sehingga dia kembali menjadi manusia lama. Diduduki oleh roh-roh lain. Orang yang demikian namanya belum akil balik. Masih pemarah, suka gosip, ngerasanin orang, iri hati, tersinggungan, baper. Itu namanya belum akil balik. Walaupun usianya sudah dewasa, tetapi kelakuannya seperti anak kecil. Orang yang belum akil balik, sekalipun dia deklarasi tentang berkat, tidak akan terjadi berkat.
Ayatnya jelas, Galatia 4 ayat 1 tadi. Selama kamu belum akil balik, kamu itu hamba. Seorang hamba tidak berhak mendapatkan warisan. Yang disebut yang punya hak untuk mendapat warisan adalah anak. Ya toh? Kenapa disebut hamba? Masih diperhamba oleh roh kemarahan, roh najis, roh iri hati. Masih diperhamba. Dia belum akil balik. Tapi ketika kita sudah berhasil dengan mengatasi kelemahan diri sendiri, ya, maka dia akan menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Ketika dia dewasa rohani, maka Tuhan akan memberikan warisan. Bisa dimengerti? Sekarang kan pertanyaannya, oh pantesan aku udah deklarasi tentang pembalikan keadaan, kok aku nggak balik-balik keadaan, nggak ngalami terobosan ya, gitu kan ya. Nah, tiga hal tadi belum diurusi. Kutuk, terus apa? Sikap hati yang keliru tadi belum diatasi, belum akil balik, masih kanak-kanak rohani. Maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan berkat. Nah, sekarang kita masuk baru pada judulnya, yaitu masuk ke dalam musim yang baru. Apa itu musim yang baru? Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Ini keren loh ini. Bagi Bapak Ibu yang terus ngulik firman ya, makin dalam, makin paham, gak paham, terus baca lagi, ulang lagi. Benar-benar saya itu ngalami setiap hari yang namanya musim baru. Eh, musim musim yang baru yang Tuhan sediakan. Yang lainnya susah, saya nggak ngalami yang namanya kesusahan, nggak ada susah. Semua itu seperti saya hidup di dalam kerajaan surga, sudah disediakan. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 12. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Perhatikan ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan. Waktu saya masih terikat atau masih belum akil balik, atau saya masih hidup di dalam kutuk, atau saya masih punya sikap hati yang keliru, saya sendiri butuh ditolong. Betul enggak? Tetapi ketika saya dipenuhi dengan roh Tuhan, saya sudah dewasa rohani, sudah akil balik, saya sudah memiliki mengerti sikap hati yang benar. Roh Tuhan ada pada saya, maka saya menolong orang-orang yang terikat kelepasan. Orang-orang yang di dalam penjara, keluarlah dari penjara. Orang-orang yang sengsara, menghibur dan merawat mereka. Sampai sini paham? Kalau Bapak Ibu pengen dipakai oleh Tuhan, menjadi duta kerajaannya, menjadi terang dan garam, menjadi orang-orang yang berpengaruh di sekeliling, engkau harus selesai dengan tiga hal tadi. Kutuk, sikap hati yang keliru, akil balik. Engkau harus alami itu. Beresi itu tiga hal. Setelah itu roh Tuhan ada padamu. Tuhan mengurapi engkau untuk menjadi alatnya. Ini musim yang baru. Bapak Ibu tidak hanya menjadi jemaat yang biasa, yang marginal, yang nggak ngelakuin apa-apa, cuma dengar firman, prakteknya sulit. Enggak. Engkau mulai mempraktekkan dan engkau mulai muncul sebagai orang yang akan menolong banyak orang. Ya, percaya katakan.
Ayat 2. Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi ada sebuah perubahan ya, dari dulunya berkabung terus, mulai terjadi perubahan musim. Ini tuh ayatnya begitu. Untuk mengaruniakan pada mereka perhiasan kepala ganti abu, dulu berkabung terus, sekarang dia bersukaria. Minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membauri kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah temurun-temurun menjadi sunyi. Jadi kedatangan Bapak Ibu menolong orang-orang yang hari ini sedang mengalami keruntuhan. Bagaimana engkau menolong mereka yang sedang mengalami keruntuhan jika engkau sendiri masih runtuh? Ini kan selesaikan 3 hal tadi. Betul nggak? Betul nggak? Eh, di sekeliling kita tuh banyak orang yang sedang mengalami keruntuhan. Tapi Bapak Ibu tidak mengalami keruntuhan seharusnya. Kalau ngerti firman dan menjalani kehidupan sehari-hari selaraskan dengan firman, tekun. Jangan gini dulu. Wah, aku rasanya sudah enak nih. Terus kamu tinggalkan firman. Hidup kembali seperti manusia. Tidak akan kemana-mana. Adanya hari ini engkau mengalami progres. Terus lakukan dengan tekun semua hukum-hukum Tuhan lakukan. Suatu saat Tuhan akan memunculkan Bapak Ibu menolong orang-orang yang sedang dalam keruntuhan. Katakan amin. Ya, lanjutnya orang-orang ayat 5, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau pelayanan tiba-tiba engkau dikirimi orang-orang ahli. Misalnya saya ini KKS ya, ada tim musik. Saya tiba-tiba dikirimi oleh Tuhan orang-orang ahli musik gitu kan. Atau saya ini memang KKS ini kan pekerjaannya ada membagikan firman, maka tiba-tiba ada orang-orang yang muncul yang berani menyampaikan firman. Ya ini adalah ayat ini ya. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani tukang kebun anggurmu. Jadi mereka akan bekerja sama untuk melayani Tuhan. Ayat 6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ini sebuah musim yang baru Bapak Ibu. Kalau yang di awal itu engkau lakukan, engkau akan mengalami yang namanya engkau disebut imam Tuhan. Engkau disebut pelayan Tuhan. Enggak ada imam yang kiri. Enggak ada imam yang miskin. Enggak ada. Sebab seorang imam Tuhan, seorang duta kerajaan surga, hidupnya diurusi oleh Tuhan. Ada berkat khusus untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Benar. Ada berkat khusus untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, memegahkan diri dengan harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Keren ya? Ini sebuah musim yang baru. Jika dari tahun ke tahun Bapak Ibu tidak mengalami itu, something wrong. Harusnya ngalami. Kenapa tidak ngalami? 3 hal belum kamu urusi. Oke? Ayat 8. Sebab aku mencintai Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku bangsa, sehingga semua orang melihat mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan, menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ayat ini
Perhatikan ya. Yesaya 61 ayat 10. Sesuatu yang akan terjadi di depan, entah itu bencana alam, entah itu virus, entah itu malapetaka apapun. Ketika Bapak Ibu sudah mengenakan pakaian keselamatan, ketika Bapak Ibu sudah menyelubungi dengan jubah kebenaran, engkau aman. COVID yang lalu membuat banyak sekali orang meninggal. Engkau tidak usah takut dengan apa yang akan terjadi di depan. Ayat ini engkau harus mengalami. Engkau memakai jubah kebenaran. Engkau mengenakan pakaian keselamatan. Apa itu? Engkau tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam hukum-hukumnya. Maka engkau akan mengalami musim yang berbeda. Orang lain tumbang, engkau tidak tumbang. Orang lain jatuh, engkau tidak jatuh, tetap berdiri tegak. Orang lain hancur, engkau membangun reruntuhan. Sebuah musim yang berbeda. Sebuah musim yang berbeda. Dan itu sudah pasti akan dialami oleh orang-orang yang mau merespon setiap ketetapan Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai hari ini pelajarannya padat, tetapi saya bikin cepat supaya cepat selesai. Silakan Bu Maria Yanti. Ya, terima kasih Bu Ana atas berkat Ya, melalui firman Tuhan yang membuat kita ini menanti-nantikan ya Bu untuk menerima musim yang baru asal kita tadi membereskan kutuk, sikap hati dan membereskan apa rekan-rekanan. kita berdeklarasi. Ternyata kalau kita tidak membereskan 3 hal tadi sampai kita kesel deklarasi tidak bisa terjadi Iya, baru yang sampai dikubur itu nggak akan mengalami itu kalau tiga hari nggak diselesaikan, ya kan? ya. Terima kasih Bu Ana atas firman yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama memberesi 3 hal itu dan sama-sama untuk menikmati musim baru yang luar biasa dan Yes. ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita sangat terberkati ya oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh Bu Ana. Kami berdoa Bu Ana semakin dipakai Tuhan luar biasa, keluarga diberkati, pelayanannya juga semakin dahsyat. Amin. Amin. Bapak Ibu terima kasih. Uh, Selamat malam. Hari ini kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Bethesda Ministry. Ya, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberi persembahan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, tundukkan hati di hadapan Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus untuk pembelajaran firman Tuhan yang pada malam hari ini sangat memberkati kami semuanya. Saatnya kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Bethesda Ministry. Berkatilah setiap taburan yang akan kami berikan dengan ketulusan hati agar berguna untuk pekerjaan Tuhan dan semakin banyak kami dapat melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang tergerak untuk rindu mempersembahkan dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA 2465506731. Saya ulangi 2465506731 atas nama Ibu Kristiana Hapsari. Persembahan ini akan digunakan pekerjaan Tuhan untuk memberi makan ya kepada mereka yang ada di lapas. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tarawih 16 ayat 29. Bapak Ibu, untuk setiap hari Senin sampai Jumat, Bethesda Ministry ada menara doa.
dimulai pukul 12 sampai selesai. Kami mengajak Bapak Ibu yang rindu berdoa untuk bangsa dan negara tercinta bisa bergabung bersama kami di Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 12, bisa menghubungi nomor WA 081251 236530. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin membaca Alkitab bersama-sama, mari bergabung pada setiap hari Senin sampai Sabtu, kecuali hari Kamis pada pukul 5 sore. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor 081 251236 530. Bethesda Ministry mengajak ibadah kesembuhan ilahi setiap hari Kamis, dan ini yang selalu kita semua menantikan ya, ibadah melalui Zoom pada pukul 19.00. Kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih juga bisa mengajak saudara, kerabat, kenalan, atau mereka yang sakit, mereka yang perlu ditopang doa. Bapak Ibu bisa mengajak saudara-saudari tersebut untuk bisa didoakan bersama hambanya Ibu Ana Cahyo. Terima kasih, sampai jumpa hari Kamis yang akan datang pada tanggal 17 Oktober. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ingin didoakan nanti bisa tunggu di Zoom ini. Ibu Ana akan dengan sabar dan dengan kasihnya untuk mendoakan Bapak Ibu yang ingin didoakan oleh Ibu Ana. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu Ana. Mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang besok tidak ada acara, saya undang untuk mengikuti Zoom Keluarga Kerajaan Surga atau KKS. Link Zoom-nya sudah saya share di tempatnya Menara Doa ya Bu Maria Yanti. Nanti bagi teman-teman yang membutuhkan link Zoom, karena pelajaran besok itu penting untuk bagaimana sih menghentikan kutuk, ya. Ya Bu, siap Bu, siap laksanakan. Ya, link Zoom-nya sudah saya share. Minta tolong bagi Bapak Ibu yang membutuhkan besok bisa bergabung. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur bahwa ternyata Engkau sungguh sangat baik, menyediakan kehidupan yang teramat baik bagi kehidupan kami. Engkau sudah sediakan segala berkat di surga. Tapi seringkali kami tidak bisa mengaksesnya. Karena kami masih tidak menyadari bahwa kutuk itu masih bekerja. Sementara Engkau, Yesus, sudah menyelesaikan kutuk di atas kayu salib. Kami tidak tahu bagaimana menghentikan kutuk. Kami, Tuhan, punya sikap hati yang keliru. Dan kami, Tuhan, kekanak-kanakan rohani, tidak dewasa secara rohani. Seringkali itu yang membuat kami kehilangan semua porsi berkat yang sudah Engkau sediakan. Hari ini kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau ngerti ketetapan-ketetapan-Mu supaya hidup kami menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kerajaan surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terus singkapkan pewahyuan buat hidup kami supaya kami makin kenal Engkau dan makin mengalami janji-janji-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang sakit, mereka akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan, yang berbeban berat akan diberi kelegaan, yang mengalami depresi mereka akan mendapatkan penghiburan, sebab Tuhan nyata malam hari ini di rumah kami masing-masing. Urapi setiap kami di dalam nama Yesus dan berkati setiap kami. Angkat tangan, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Yesus memberkati. Silakan siapa yang mau didoakan, saya punya waktu sampai jam 9. Oke ya Bu? Jam 9 kita closing ya Bu? Bu
Bu Bapak Yanti, Ibu, Bu Maria ya Yanti. baik. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang ingin didoakan silakan resen. Nggak ada? Wah, ini berarti sudah pinter-pinter kalau sudah nggak ada yang desain. Saya yang didoakan nanti. Bu. Ya, ini Ada ada Bu, Ibu, ada Bu Feby. ada Ibu Febo. Silakan Ibu Febo. Bu, saya Ibu, iya, minta doain apa? Minta arahan Tuhan, Bu. Tuhan mau apa Bu sih gitu? VB, Iya, gimana Bu? Apa yang Ibu mau tanyakan? mau itu Bu apa minta arahan Tuhan. Tuhan itu mau saya mau kemana sih arahnya gitu, Bu. Jadi saya masih ngalir, Bu. Aduh, ini teman-teman Bethesda Ministry ini kok punya punya prinsip ngalir Bu, ngalir Bu. Ini bahaya nih. Ayo Bu Maria Yanti, ayo diajari yang benar Bu. Mosok kabeh ngalir-ngalir. Ya, tadi spesifik kan Bu, dibilang, Bu, ah, yang khusus spesifik. Iya, minta iya. arah Tuhan itu mau kemana sih saya arahnya gitu loh, Bu. Aduh, kalau kayak gini nih kan mesti mesti anu ya Bu, mesti aku ngobrol sama Ibu day by day, ya kan? Nggak bisa langsung seperti ini, nggak bisa instan Bu. Ya, saya nggak mau mendoakan yang seperti ini. Hmm, Jadi begini loh, Ibu itu menikah apa enggak? iya, sudah. Terus keluargamu baik-baik atau konflik? Baik-baik sih, Bu. Cuma ada masalah cuma di ini aja di keuangan ya. Apa? Di keuangan apa namanya sempetnya di kayak ditipu orang lah gitu, Bu. Ada yang belum bayar juga utang gitu. Nah, ya berarti ini cuma masalah keuangan, Mm-mm. ya kan? Itu kan yang tadi Bu Maria Yanti kan bilang yang spesifik Bu, jangan mengalir aja gitu kan, ya spesifik, ya. Ya berarti Ibu kan minta didoakan masalah keuangan, Mm-mm. betul nggak? Kalau masalah keuangan itu bicara tentang berkat. Berkat itu ada hubungannya dengan ketaatan. Berkat juga ada hubungannya dengan apakah kau nabur enggak. Kau nggak pernah nabur nggak akan menuai. Mm-mm. Kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu itu apakah Tuhan bisa mempercayaimu sebagai bendaharanya. Kalau kekayaan itu hanya kau pakai untuk kekayaanmu sendiri, sudah pasti itu hanya mampet di dalam dirimu sendiri, nggak akan bertambah. Mm-mm. Saya punya prinsip itu, Bu. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Bagi engkau yang punya masalah keuangan, ya. Dulu saya juga nggak ngerti. Saya pikir bahwa setiap berkat itu ya untuk kehidupan saya sehari-hari, kemudian untuk keluarga, anak-anak sekolah, bla 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 gitu kan ya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup saya, Tuhan itu menegur saya. Kalau kamu nggak bisa jadi bendahara yang baik, kamu nggak bisa dipercaya. eh, Engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Berkatmu hanya cukup untukmu sendiri. Cukup, tidak ada limpah. Mm-mm. Tapi ketika engkau punya hati untuk sesamamu, engkau punya hati untuk pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga, engkau rela berbagi kepada mereka, hidupmu akan limpah. Engkau tidak lagi yang namanya terikat dengan mamon. Jadi Tuhanmu itu bukan duit, tapi Tuhanmu Tuhan Yesus. Itu Matius 6 ayat 24. Tidak ada seorang pun yang boleh punya dua tuan, Yesus dan mamon. Kalau pikiran kita ini terfokus hanya kepada duit, berarti Tuhannya mamon, bukan Yesus. Waktu Tuhannya mamon, engkau kejar duit, duit punya sayap terbang, hilang. Tapi waktu Tuhanmu itu Tuhan Yesus, engkau kejar Yesus, duit ngejar engkau, duit ngejar ibu. Itu prinsip. Nah, ketika saya mulai mengerti prinsip keuangan itu seperti itu, saya rubah pola pikir saya rubah cara saya mengelola uang. Dimulai dari menabur hal yang sedikit, misalnya energi, tenaga kita, nggak harus duit, tenaga kita, karena kan belum diberkati tuh, ya kan?
masih pas karena sikap hatimu yang untuk dirimu sendiri itu tadi loh, duitnya masih pas. Kamu punya yang namanya waktu mendoakan orang, berdoa syafaat seperti Bu Maria Yanti dan teman-teman itu yang setiap jam 12 saya kontrol loh itu. Wah, ini mereka ngikutin, ada yang kadang 5 orang, kadang berapa orang itu saya ikutin tuh. Eh, kau punya waktu, itu sama dengan engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan. Itu menjadi bendahara yang bisa dipercaya. Kemudian engkau bisa berbagi pada orang-orang yang menderita gitu ya. Artinya hidupmu tidak untuk dirimu sendiri, tetapi bisa berbagi pada orang lain. Disitulah awal Tuhan akan memberkati hidup. Ketika Tuhanmu, Tuhan Yesus bukan duit. Hmm. Fokusnya aja duit, 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 duit. Begitu fokusmu uang terus, uang akan terbang. Hari ini Tuhan aku berdoa untuk Ibu Febe Laviati. Tuhan, apapun hari ini yang menjadi pergumulan hidupnya, singkapkan firman-firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan membuat terang bagi langkah-langkah kami. Hari ini, apapun masalah ekonomi yang ada menimpa kehidupan keluarga ini, Tuhan, biar kebenaran-Mu yang diketahui oleh Ibu Febe akan memerdekakan hidupnya. Dan biarlah mulai hari ini hatinya mulai bisa menabur, mulai bisa membagikan waktunya untuk kerajaan surga, membagikan hidupnya untuk kerajaan surga, dan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Berkati suaminya, berkati bisnisnya di dalam nama Yesus. Amin. Makasih, Bu. Yuk, belajar firman ya, Bu. Lagi siapa? Bu Maria Yanti, Silakan, Bu. Bu hostnya. Silakan. Saya bertanya, Bu. Tadi itu kan kita harus memberesi kutuk. Tetapi di ciri yang ke-12, Hmm. itu ada yang disebutkan doa yang tidak dikabulkan. Itu berarti kan kutuknya nggak bisa selesai, Bu. Gimana tuh, Bu? Nah, makanya besok saya ajari naik ke sidang ilahi. Oh, Bagaimana mengatasi kutuk itu selesai itu, besok saya akan ngajar masuk sidang ilahi. Jadi Bu, gini loh, kutuk itu sebuah hukum. Hukum yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan masa depan seseorang. Ya dah? ya. Itu hukum loh. Karena iblis itu tahu bahwa ini orang melanggar hukum. Ya, iblis tahu orang ini melanggar hukum Tuhan. Maka iblis mendaratkan kutuknya kepada orang ini. Nah, ini kan masalah hukum. Kita harus naik ke sidang ilahi, menghentikan tuntutan iblis yang berjalan dengan hukum-hukum Tuhan, nuntut kita karena kita tidak akurat tadi. Kita mesti naik. Bagaimana kita naik? Besok kita belajar. Hmm. Nggak bisa dicampur-campur, nanti nggak bingung. Ini aku ngomongin masalah kutuknya dulu. Besok aku cerita tentang bagaimana menyelesaikan kutuk. Keren kan? Ya, Bu, berarti besok kita didoakan di sidang ilahi ya, Bu. Iya, Ya, besok kita akan naik ke sidang ilahi. Semuanya menyelesaikan kutuk, persiapan semuanya ya Bapak Ibu. Saya juga udah udah capek banget ngelihat anak-anak Tuhan yang nggak ngerti hukum, tapi main tengking-tengking, main deklarasi, wah sampai capek, nggak akan ngalami apapun. ya Bu, terima Ya, kasih. Mari besok kita rame-rame ke KKS ya, untuk besok rame-rame ya, kita naik ke sidang ilahi ya. ke sidang ilahi. Keren, 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 keren. siap, siap. Ya, silakan Bu Siapa lagi? Nivera. Bilangnya Bu Nivera. Oke, shalom Bu Ana, shalom Ibu semua. Ya, Bu Ana yang mau saya tanyakan ini adalah tentang tadi Bu, yang tentang ekonomi ya, ekonomi keluarga. Nah, bicara menabur Bu Ana kan tentang perpuluhan gitu. Nah, saya kan dari background gereja yang tidak mewajibkan perpuluhan gitu Ibu, tetapi hanya persembahan mingguan begitu saja. Nah,
ketika kita mau menerapkan ini perpuluhan, seperti apa, Bu? Saya masih kurang mengerti apakah perpuluhan ini diserahkan ke siapa dan apakah perpuluhan itu perhitungan 10% dari gaji kita, gaji bulanan atau segala income yang masuk atau bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya Bu Ana supaya mengerti dengan hukum Tuhan tentang yang persembahan gitu Bu. Terima kasih Bu Ana. Oke, perpuluhan itu ada di hukumnya ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ya. Itu kalau Perjanjian Lama kitab Maleakhi, kalau Perjanjian Baru di kitab Ibrani ya. Eh, Walaupun sebuah gereja tidak membahas tentang perpuluhan, tapi sebagai anak-anak Tuhan yang ngerti hukum-hukum Tuhan, sebaiknya mengerjakannya. Kalaupun nanti mungkin konflik dengan suami, dengan pasangan hidup, ketika Bapak Ibu sudah ngerti hukumnya, lakukan saja. Saya juga mengerjakan itu. Ya, saya mengerjakan itu. Terus, bagaimana menghitung perpuluhan itu? Katakanlah saya ada gaji berapa ya, 2 juta gitu kan ya, sebulan 2 juta. Maka 200.000 itu saya berikan sebagai persembahan perpuluhan. Kalau saya gajian 2 juta ya, sebulan 2 juta. Maka saya potong itu 200, kan sepersepuluhnya kan. 200.000 itu harus masuk di menjadi perpuluhan saya. Kayak gitu, Bu. Dihitung dari apa? Aduh, oh saya harus membayar potongan ini, bayar bayar apa listrik ini. Saya tidak menghitung begitu. Saya nggak pernah hitung-hitungan sama tuh. Pokoknya 2 juta, saya potong dulu 200. Nanti mau bayar listrik, mau bayar ini, pasti Tuhan cukupkan. Karena janjinya Maleakhi 3, coba dibuka ya. Maleakhi 3, ayat 10. Yes. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, jadi kemana Ibu memberikan persembahan perpuluhan adalah ke rumah Tuhan, di mana Bapak Ibu bertumbuh di situ. Bapak Ibu mendapatkan makanan rohani. Bapak Ibu bisa tumbuh secara rohmu itu tumbuh dapat makanan. Disitulah engkau harus memberikan persembahan perpuluhan. Ya, ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Ini Tuhan itu suruh nguji loh. Menguji umatnya. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat berikutnya. Ketika nih keuntungannya ketika Bapak Ibu memberikan persembahan perpuluhan, Tuhan sendiri yang menghardik belalang pelaha pencuri berkat tadi loh, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Eh, saya sudah mengerjakannya bertahun-tahun sejak saya menikah dan hasilnya hari ini saya bisa memberi makan lapas-lapas di setiap kali saya menyampaikan firman di lapas-lapas seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya dengar firman, tapi mereka saya kasih perutnya kenyang, kasih makan. Misalnya gedung Pani itu 120 orang, ya saya kasih makan 120 orang sebulan sekali. Terus kemudian Cirebon itu 30 orang, ya 30. Nanti Salemba 120 orang atau 100, ya saya kasih 100. Dan itu tidak pernah saya kehabisan uang. Karena saya memberikan persembahan perpuluhan dan hidup saya berbagi kepada banyak orang. Bapak Ibu bisa lihat di KKS saya, di tempat yang saya melayani, saya tidak pernah minta-minta sumbangan dan minta-minta uang. Ya, Bang. Waktu saya bikin ibadah KKS Jakarta atau KKS Semarang, saya tidak pernah mengedarkan kantong kolektor. Kenapa? Hidup saya terlalu percaya kepada berkat Tuhan. Saya mengerjakan persembahan perpuluhan, saya menabur, maka saya menang. Gitu, Bu. Oke. Tapi kalau tidak pernah menabur, ya jangan berharap dapat tuah ya. Ah, Bu Ya. Ana satu lagi berarti dimanapun misalnya ya
saya ikut seperti sekarang. Saya ikut penggembaan, Mm-mm. saya bertumbuh justru dari eh, Di situ, berarti di di situ situ. Ibu nabur perpuluhan. Berarti bukan Ya, berarti harus di gereja saya terdaftar gitu ya, Bu ya. enggak harus karena Tuhan berkata jangan menabur di tempat duri tumbuh. Oke. Ya, artinya Duri kalau tumbuh kita apa? tidak Di situ banyak konflik, di situ banyak berantem. Itu namanya duri tumbuh. Ada ayatnya. hmm, Jangan menabur di tempat duri tumbuh. Saya kasih lihat ayatnya ya. Yeremia 4 ayat 3. Jangan, ya. sebab beginilah firman Tuhan, Yeremia 4 ayat 3, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Jangan menabur di tempat duri tumbuh. Jadi kalau di dalam sebuah tempat itu kerjaannya cuma berantem, konflik, itu duri tumbuh. Waktu ibu nabur di tempat itu nggak akan ada tuayan karena di situ tanahnya tidak subur. Oke, siap. Paham Bu Ana, terima kasih Bu. Logikanya masuk kan? Logikanya masuk enggak? Paham Bu, paham. Oke. Cerdas dong, sebagian keturunan cerdas ya. Ya Bu ya. Oke, lanjut. Habis Bu Sudah nggak Ana. ada? Ada. Weh, hebat, hebat Bethesda Ministry Puji sekarang. Tuhan. Sudah nggak ada yang minta didoakan lagi, Firmannya sudah tahu mantap, Bu. caranya Firmannya berdoa ya. mantap. Oh, Oh, itu Adi Adi. Sukses. Saputra, Bu. Apa? Adi. Adi Saputra. Adi Saputra. Oh, ya Adi, gimana Adi? Doakan. Doa. Oh, kah? Kepala saya pusing. Kepala saya seperti dipukul-pukul. Hari ini aku membawa Adi Saputra dalam tangan Bapa di surga. Biar semua kutuk selesai hari ini. Hambamu ini datang sebagai imamat yang rajani atas Adi Saputra. Tuhan, dia terus minta didoakan. Tapi dia tidak tahu hukum-hukum Tuhan. Hari ini aku minta anugerah-Mu Tuhan. Hari ini aku minta anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamalah Adi Saputra. Semua kutuk di dalam hidupnya selesai. Semua kutuk selesai. Semua yang membuat sakit di kepalanya selesai. Para malaikat mencabut, Roh Kudus menjamah atas Adi Saputra. Dikreat ulang menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, diberi hati yang baru, roh yang baru. Jamah ya Tuhan untuk Adi Saputra. Engkau mengasihi setiap umat-Mu, siapapun mereka. Engkau berbelas kasihan, Engkau mencintai jiwa-jiwa, termasuk Adi Saputra. Peluk dia, sembuhkan dia Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Kasih ya Bu Ana. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Sudah Bu, Bu Maria Yanti? Sudah, Loh, ini anggotanya udah keren-keren loh. sudah, sudah selesai, Sudah, sudah Bu. paham sebenarnya, Bu. Sudah paham. Iya, Ini yang sakit-sakit sudah pada sembuh toh? Coba dicek. Yang sakit-sakit sudah pada sembuh. Masalahnya sekarang hanya sakit keuangannya ya kan? Sakit keuangan, Ada sih sakit Bu, Pak Didik, Bu. Pak Didik. Pak Didik siapa? Iya. Pak Didik siapa ya? suaminya Bu Retno. Oh, biar dengar firman terus ya Bu, Bu Retno. Iya. Iya. Kan saya bikin voice note itu suruh dengerin aja. Oh iya. Iya, iya. Voice note yang saya bikin setiap pagi itu didengerin aja. Iya. Iya, iya. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk Pak Didik, Tuhan jamah dia, jamah Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam juga di dalam diri Pak Didik, dan biarlah Roh itu yang membangkitkan Pak Didik Tuhan.
Berikan hati yang baru, roh yang baru, bersih, semua ikatan-ikatan lepas, semua kutuk selesai hari ini. Darah Yesus menghancurkan setiap kutuk di dalam dirinya. Hari ini Tuhan, buat dia mengerti ketetapan-Mu, mengerti firman-Mu di dalam nama Yesus, dan biar mengalami pembaharuan dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bu, sudah? makasih Bu Ana, Tuhan berkati. Bu, menantuku toh Bu, ini orangnya biar cepat terobosan pekerjaan. Ya, oke. Siapa? Ayo doa. Halo? Ya, terobosan keuangan terjadi, semua kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan selesai oleh kuasa darah Yesus. Biar kami Tuhan menyelesaikan 3 kelemahan kami, kutuk dan sikap hati yang salah, dan juga kekanak-kanakan rohani kami selesaikan, supaya kami mendapatkan berkat warisan 2 kali lipat. Berkati Tuhan, buat kami mengerti hukum-hukum-Mu dan mengalami musim yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Terima kasih Bu Amin. Ana. Tuhan berkati. Bu Agnes Angel dari Malaysia. Apa kabar? Kau enggak pernah ketemu di KKS sekarang, kenapa ya? Iya, baik-baik Bu. Baik. Kamu sejak Mama meninggal tuh nggak pernah nengokin saya tuh. Nggak pernah ketemu ya. Ya, Tapi ayo oke? oke, oke, Oke. oke. Hmm, Ya, besok masuk di grup KKS ya. Iya, Besok aku bikin bikin Zoom sidang ilahi hmm, masuk ya. Oke, God bless semuanya. Oki mana Oki? Ada Oki ini anak saya. Oki mana Oki? Ini Oki anak saya Dalam ya. Bunda. Bukan. Mana nggak ada gambarmu? Kok nggak ada gambarnya? Oke, ya semuanya besok ikut Zoom. Saya akan ngajar tentang sidang ilahi. Kita selesaikan semua kutuk, kutuk kemiskinan, kutuk dari nenek moyang, semua keeroran kita di masa lalu di mana iblis masih nuntut dan membuat kita menjadi miskin, sakit sampai ke masuk kubur dalam kondisi kalah. Besok kita selesaikan ya. Malam ini kita persiapan untuk naik ke sidang ilahi besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ana. Tuhan Yesus memberkati. Bu Ana. Sampai jumpa besok malam. Selamat.